mungkin intervensinya selain dengan alat bantu dengar, bisa juga dengan teknik yang lebih memadai lagi, yaitu dengan teknik operasi cochlear implant. Dan tentu semuanya ini harus diikuti oleh intervensi lain, yaitu dengan latihan bicara, terutama kalau hal ini terjadi pada anak-anak yang baru lahir, ya, jadi sedini mungkin, yang sifatnya gangguan pendengaran itu akan berdampak pada proses perkembangan bicaranya kelak. Ya, ini tadi mungkin angka-angka yang harus kita waspadai, karena ini bukannya menurun dengan adanya program, tetapi terjadi peningkatan, walaupun memang kendalanya banyak sekali, apalagi dalam keadaan pandemi yang sudah hampir berlangsung setahun, yang belum dapat teratasi secara baik, ya. Jadi harus diingat, memang perjuangan kita ini masih berat, cukup berat. Ya, ini di Indonesia, mungkin ini saya ambil dari WHO semua, ya, data-data ini. Jadi khususnya untuk Indonesia, dari 2008 itu 14 juta. Ya, 2018 meningkat. Ya, jadi memang apalagi Indonesia kan masuk di wilayah Asia Tenggara, rupanya memang masih terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan menjadi beban bagi kita, ya, sebagai petugas medis untuk melaksanakan penurunan angka tersebut. Dan harus diingat pula bahwa 60% itu terjadi pada anak-anak dan bisa dicegah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Intan, 60% sebenarnya penyakit pada anak ini dapat dicegah, kurang lebih sekitar 32 atau 34 juta. Dan dari jumlah ini, mungkin ini proporsi penyebabnya, yang paling memegang peran besar masih infeksi, yaitu sekitar sepertiganya. Kemudian yang berkaitan dengan proses kelahiran, ya, apakah dia lahir dengan berat badan yang cukup, waktunya cukup, langsung nangis atau tidak, dan sebagainya. Ya. Selain itu juga pengaruh obat-obatan yang dikonsumsi oleh seorang ibu yang terutama sedang hamil, dia mengkonsumsi terutama trimester pertama, yaitu 3 bulan pertama, yang merupakan fase yang paling harus dijaga, karena itu merupakan fase pembentukan organ, terutama organ pendengaran. Sehingga jika ada sesuatu pajanan pada seorang ibu, katakanlah terkena infeksi sejenis virus yang Bapak Ibu mungkin masih ingat, singkatannya TORCH, toxoplasma, rubella, sifilis, cytomegalovirus, dan herpes, itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya gangguan pendengaran atau tuli kongenital, ya, pada bayi-bayi. Selain tentunya sebab-sebab yang lain, ya. Nah, ini tadi angka-angkanya, ya, setelah diproyeksikan kurang lebih seperti ini. Dan kemudian ini juga yang harus kita ingat, ya, bahwa penyebab yang paling besar juga jangan dilupakan genetik. Juga saat proses kelahiran, selain infeksi yang telah saya sebutkan tadi, ya, ini juga pengaruh obat-obatan ototoksik, kemudian kebisingan, dan jangan lupa juga proses lansia, terjadinya proses gangguan pendengaran pada usia lanjut. Ini sesuai juga dengan meningkatnya usia harapan hidup di negara kita, terutama di Jawa Barat. Ya, ini 60% bisa dicegah. Nah, disinilah kita mungkin harus konsentrasi, kita harus bekerja keras untuk menurunkan angka-angka tersebut. Apalagi dengan tadi saya lihat paparan Dr. Intan, begitu banyak yang harus dilakukan deteksi dini pada puskesmas, terutama di Kota Bandung. Ya, jadi memang PR kita masih banyak.
Nah, ini mungkin angka kejadiannya, ini saya ambil dari WHO, ya mungkin sedikit berbeda tetapi tidak masalah, hanya memang sekitar segini ya. Tuli kongenital ini masih memegang angka yang kurang lebih 1 sampai 5 kelahiran per 1000 kelahiran. Jadi kurang lebih 1 per 1000 ya. Kejadiannya daerah telinga dalam. Mungkin yang ini telinga luar ya. Masih ingat Bapak dan Ibu sekalian, ini telinga tengah yang langsung berhubungan dengan rongga hidung dan nasofaring dan tenggorok kita, dan yang ini telinga dalam, di mana proses-proses kejadian tuli kongenital, gangguan pendengaran akibat bising, presbikusis, yaitu tuli pada usia lanjut, yaitu terjadi kerusakan atau patogenesis pada di daerah rumah siput atau koklea, di mana gangguan pendengarannya bersifat sensorineural dalam arti kata permanen. Sedangkan OMSK atau conge ini terjadinya di daerah telinga tengah, ya, di mana kafum timpani atau telinga tengah berhubungan melalui tuba eustachius ke rongga hidung dan mulut kita. Makanya mengapa kasus OMSK juga ini masih cukup tinggi di daerah wilayah Asia Tenggara ini. Dan serumen tentu terjadinya di daerah ini, di liang telinga luar, yaitu bagian dari telinga luar, dan rupanya masih cukup tinggi sesuai dengan tadi yang dipaparkan oleh Dr. Intan. Hanya mungkin nanti kita diskusikan mengapa ada 92 kasus yang dirujuk ke level yang lebih tinggi, fasilitas Fasyankes yang lebih tinggi. Ya, kita mulai satu persatu bahas dengan tuli kongenital dulu, kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa ini sampai menjadikan perhatian kita? Karena dampak dari pendengaran atau masalah pada anak ini akan mempengaruhi perkembangan bicara, kontak sosialnya, pergaulannya, proses kognitif pada seseorang, dan akhirnya akademiknya. Jadi kalau misalnya kita telat melakukan deteksi dini, ini akan berdampak pada hal ini. Jadi mengalami kesulitan pada atau penurunan akademik pada anak tersebut ya. Oleh karena itu mengapa selalu dikatakan deteksi dini, intervensi dini, karena untuk mencegah terjadinya dampak akibat gangguan pendengaran ini. Ya. Apa itu tuli kongenital? Yaitu ketulian yang terjadi pada seorang bayi begitu lahir. Ya. Disebabkan akibat faktor yang mempengaruhi, yaitu beberapa faktor risiko yang mempengaruhi pada saat kehamilan ibu ataupun saat melahirkan. Jadi begitu lahir, anak sudah mengalami gangguan pendengaran sensorineural atau tuli kongenital, penyebabnya bisa waktu hamil, bawaan dari ibu dengan faktor risiko yang dibawa, ataupun pada saat melahirkan seperti yang tadi telah saya paparkan. Ya, ini kurang lebih penyebabnya ya. Tadi sudah saya singgung tentang infeksi torch, beberapa obat-obat ototoksik yang ini masih banyak dipakai sesuai dengan masih tingginya angka diantaranya TBC. Ya, jika seseorang ibu yang sedang hamil terus kemudian harus mengkonsumsi obat-obat TBC beberapa ya seperti golongan kanamisin ya, karena sekarang kita tahu sendiri bahwa pengobatan TBC itu memakan waktu yang cukup lama antara 6 atau paling cepat ya sampai 9 bulan, dan kita tahu bahwa obat-obat seperti mungkin streptomycin yang dulu kita pakai dan sekarang ada kanamisin, itu semuanya bersifat ototoksik. Itu dari TB. Kemudian jika ada CA ya, keganasan, jika sudah lanjut fasenya tentu harus memberikan combine terapi. Jadi tidak bisa dilakukan hanya teknik operasi
mungkin combine terapi dengan kemoterapi. Dan kita tahu juga bahwa kemoterapi yaitu bersifat ototoksik. Jadi akan timbul suatu gangguan yang sifatnya permanen. Ini yang harus diberitahukan, disampaikan pada masyarakat juga ya. Nah, pada saat lahir kita lihat bayinya bagaimana. Apakah cukup usia kehamilannya prematur? Bagaimanakah beratnya? Apakah kurang dari 1.500? Karena berat bayi lahir normal ada 2.500. Kemudian apakah dia memakai alat tertentu atau bayi maksudnya tindakan ya, memakai alat tertentu, apakah itu forceps atau dan yang lain-lainnya. Apakah ada tindakan, bukan tindakan, maksudnya ada keadaan hiperbilirubin, yaitu kuning, di mana akibat keadaan itu dia memerlukan suatu transfusi tukar. Ya, itu juga kita patut waspadai. Atau asfiksi, yaitu 1 menit pertama tidak menangis. Jadi otomatis nilai Apgar-nya sangat rendah dan ini akan mengakibatkan dampak yang serius juga pada telinga kita. Ya, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau misalnya kuningnya hanya tidak memerlukan transfusi tukar, mungkin dia tidak akan mengakibatkan gangguan dengar sensori neural. Tetapi kalau memerlukan transfusi tukar, ini perlu diwaspadai. Juga kalau pada bayi-bayi prematur, di mana paru-parunya belum berkembang secara baik, dia membutuhkan ventilator, di mana ventilator ini pemakaiannya cukup lama, lebih dari 5 hari, mungkin ini juga akan berdampak pada syaraf pendengarannya. Ya, ini mungkin sedikit tentang perkembangan auditorik. Jadi, pada usia berapa kita melakukan tes pendengaran yang terbaik? Sebenarnya sejak usia bayi 0 bulan, atau katakanlah begitu lahir, 2 hari pertama, kita sudah bisa menilai pendengaran ya, fungsi pendengaran bayi tersebut. Seandainya bayi tersebut lahir di rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang canggih, kita dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, yaitu dengan suatu alat yang kita sebut autoacoustic emission. Tetapi jika lahirnya katakanlah di rumah sakit bersalin yang tidak mempunyai fasilitas tersebut, atau bayinya lahir oleh paraji, ya, itu mungkin tidak bisa kan dites langsung. Jadi kita harus memakaikan atau teknik tertentu ya. Jadi kita memberikan suara bunyi yang sangat keras, kurang lebih berkisar dengan intensitas 90 sampai 100 desibel. Kita bunyikan dan nanti kita lihat perilakunya. Bagaimana perilaku bayi tersebut? Tentu dia akan memberikan reaksi seperti ini, ya. Kedua ekstremitas tangan dan kakinya akan ekstensi, jadi akan memberikan respon seperti ini. Jadi intinya kaget lah ya kalau menurut kita. Atau mungkin juga kalau dia sudah agak lumayan besar, ya beberapa bulan gitu, kita lihat kedipan mata. Misalnya sedang minum, diberikan ASI, kemudian ada suara yang cukup keras, bayi tersebut akan mengedip matanya, atau dia akan berhenti menyusu, atau mungkin lebih keras menyusunya jadi lebih kuat ya. Ini juga merupakan suatu respons. Ini yang bisa diamati oleh kita walaupun kita tidak mempunyai alat apapun. Ya. Nah nanti kalau sudah sekitar 4 bulan ke atas, mungkin kita bisa mengeceknya dengan bunyi-bunyian, dengan kerincingan atau sebagainya yang menimbulkan suara ya. Tetapi harus diingat sampai 7 bulan kalau mau mengetes yaitu di bidang horizontal ya, sejajar dengan telinga. Kita tidak bisa mengharapkan dia bereaksi kalau ditesnya di atas atau di bawah. Jadi karena itu akan memberikan respons yang tidak konsisten lah, konsisten karena otot lehernya belum cukup kuat untuk menoleh ya. Jadi harus ke bidang horizontal. Ya. Ini juga mungkin ada tip and tricksnya ya. Kira-kira perkembangan bicaranya
bagaimana ya untuk Bapak dan Ibu diberitahu bahwa seandainya anak-anaknya usia 12 bulan belum bisa ngoceh, biasanya bayi ngoceh itu kan umur 3-4 bulan ya, mulai dengan laling, babbling dan sebagainya, terus meniru bunyi. Kalau sampai umur 1 tahun dia belum ngoceh, kita harus curiga, ada apa dengan telinganya. Umur 18 bulan dia belum bisa menyebut satu kata yang mempunyai arti, dalam arti kata kalau seseorang bayi memanggil ibunya mama, dia mengerti nggak sih mama itu itu berarti ibunya, atau dia hanya melakukan ngoceh mama 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 tanpa dia mengerti artinya. Kemudian usia 2 tahun, perbendaharaan katanya masih sangat sedikit, kurang dari 10, dan usia 2,5 tahun belum bisa merangkai kata menjadi suatu kalimat yang sederhana. Mungkin ini cara-cara yang harus diingat untuk mengetes bayi-bayi, ya. Nah, kalau tes ini untuk anak yang lebih besar tentunya ya, atau orang dewasa dengan bunyi-bunyian yang sederhana juga ya, misalnya bunyi ps itu, atau hu, ini gitu untuk frekuensi rendah, menggosokkan sendok pada tepi cangkir, itu frekuensi tinggi, atau pada dasar cangkir, itu frekuensi rendah. Atau misalnya kertas, di mana-mana kita mudah menemukan kertas, ini frekuensi tinggi juga, 6.000. Suara bel misalnya ya, atau klakson mobil, itu kurang lebih sekitar 2.000 Hz, nada tinggi. Ya. Ini semua bisa dilaksanakan dengan modal yang cukup murah dan memadai. Ya. Oke. Nah ini kalau misalnya setelah di-screen oleh Bapak Ibu menemukan hasil yang negatif, ya tidak artinya responsnya tidak normal, tentu dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi, yaitu dengan pemeriksaan objektif, yaitu namanya otoakustik emission untuk menilai kokleanya. Di dalam koklea atau rumah siput terdapat sensor pendengaran kita, ya kurang lebih berjumlah 15.000 sel sensoris. Nah, itu bisa dicek dengan otoakustik emission ini. Pemeriksaan ini bisa dilakukan sejak bayi usia 2 hari untuk melihat apakah sel rambut luar, yaitu merupakan sel sensor, berfungsi dengan baik atau tidak. Tetapi jika hasil OAE-nya negatif, kita tidak boleh langsung melakukan diagnosis bahwa anak tersebut mengalami gangguan dengar, karena belum tentu. Kalau gangguan dengar itu kita harus mengecek atau mengetahui seluruh jalur pendengaran, mulai dari telinga sampai ke korteks pendengaran yang ada di lobus temporalis, yaitu daerah di telinga kita, di samping ya kepala ini. Nah, ini kita baru bisa menentukan diagnosis apakah anak tersebut mengalami gangguan dengar atau tidak. Ya. Kemudian ada pemeriksaan BERA. Nah, pemeriksaan OAE tentu harus dilengkapi dengan pemeriksaan BERA. Karena pemeriksaan BERA ini untuk mulai mengecek dari fungsi syaraf ke-8. Dari koklea, mulai dari koklea sampai ke daerah batang otak. Bagaimana jalur pendengarannya? Apakah normal semuanya? Ini juga merupakan pemeriksaan objektif. Pemeriksaannya makan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Dan anaknya harus dalam keadaan tidur tenang. Biasanya kalau di bawah 6 bulan kita tidak memberikan obat sedasi, tapi di atas 6 bulan kita memberikan sedikit obat, sedikit kita sebut holarhidrat sirup, untuk supaya anaknya bisa tidur dan tenang. Ya, ini mungkin 2 pemeriksaan ini yang memegang peran untuk diagnostik dini di rumah sakit rujukan, ya, tersier. Baik, itu kasus pertama. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan, sementara dicatat dulu sambil saya lanjutkan penyakit yang berikut. Ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, otitis media suppurativa chronica atau nama bekennya conge ya, ini pasti sudah paham semua, yaitu terjadi
gangguan pada telinga tengah yang tadi sudah saya sampaikan di gambar di depan, bahwa rongga telinga tengah itu berhubungan dengan hidung melalui tuba eustachius. Ya. Penyebab awalnya kalau seseorang mengalami batuk pilek yang terus-menerus, berlangsung lama dan tidak diobati atau tidak mendapat terapi yang adekuat, tentu akan mengakibatkan komplikasi ke arah telinga. Ini sebagai perbandingan. Tuba eustachius pada orang dewasa posisinya seperti ini. Di sini daerah hidung, tenggorok. Jika seseorang pilek, tentu ini akan produksi lendir berlebih, ya, produktif, akan menutup saluran ini, akibatnya tekanan sini meningkat, tekanan negatif di dalamnya meningkat, akhirnya cairan akan naik ke atas, ya, tersedot ke atas, akan berkumpul di telinga tengah tersebut dan mendorong selaput telinga ini atau membran timpani menjadi seperti balon menggelembung, dan kalau sudah tidak tertahan dia akan pecah dan keluar melalui ke sini. Ini yang kita sebut OMSK tadi. Nah, pada anak mengapa lebih sering dibandingkan dewasa? Karena posisi tuba eustachius ini dia akan lebih pendek, lebih lebar, ya, sehingga jika ada proses batuk pilek yang terus berulang, akan cepat sampai di daerah tersebut dibandingkan pada orang dewasa. Ini perbedaan yang sangat signifikan mengapa pada anak lebih sering terjadi komplikasi terutama di bawah 5 tahun dibandingkan dewasa. Ya, ini beberapa faktor yang mempengaruhi, ya, infeksi jelas, gangguan fungsi tuba, tertutupnya tuba, apapun sebabnya, yang penting kalau saluran tersebut tersumbat, apakah karena lendir yang banyak, apakah karena proses keganasan, tumor, dan sebagainya, ini tentu akan menimbulkan komplikasi congek tersebut. Juga proses alergi, proses gangguan imunologi. Ya. Kemudian perokok pasif serta pemakaian ASI yang jarang. Aduh, maaf sebentar, saya boleh minum ya. Ya, mohon maaf. Baik. Ini kalau dengan otoskop kita melihat gambaran seperti ini ya, bulging pada membrana timpani. Karena dorongan cairan yang masuk melalui tuba eustachius tadi. Ini kalau sudah pecah, gendang telinganya robek, ini kalau besar dia tidak akan menutup kembali, tapi kalau kecil mungkin dia bisa merapat kembali. Kalau yang ini, jadi OMSK ini ada 2 tipe ya. Tipe yang dalam tanda petik kita sebut jinak, seperti ini tampilannya. Kalau yang tipe bahaya, ini akan ada kelainan patologis yang lebih parah dan lebih meluas. Mungkin terbentuk holsteatom atau granulasi. Ya, ini merupakan suatu komplikasi yang lebih berat. Nah, ini juga komplikasinya sudah terjadi mastoiditis. Ya, ini kalau yang tipe yang dalam tanda petik jinak ini, ya, ini biasanya kita berikan pengobatan secara medikamentosa. Tentu pengobatan pertama ini dilakukan oleh PPK 1, di mana kalau tidak salah ada 153 jenis penyakit yang harus dapat ditangani di PPK 1. Baru kalau tidak baik atau tidak sembuh dirujuk, ya, dilakukan tindakan operatif. Tetapi kalau ditemukan OMSK yang tipe bahaya, sebaiknya memang langsung dirujuk untuk dilakukan tindakan yang lebih lanjut di PPK 2 atau 3. Tujuannya tentu untuk menghilangkan infeksi, mencegah komplikasi, serta memperbaiki fungsi pendengaran. Karena otomatis kalau terjadi gangguan di telinga, pendengaran juga akan terpengaruh, menjadi buruk ya. Ya.
Itu yang kasus kedua atau penyakit kedua. Sekarang kita meningkat ke penyakit ketiga, yaitu yang cukup sering kita jumpai sehari-hari dimanapun ya. Apakah itu di pabrik, di sekolah, kejuruan, di tempat mall-mall yang banyak sekarang, tapi karena pandemi sekarang juga berkurang ya. Oke, itu semua yang menimbulkan kebisingan. Ya, sebenarnya bising itu sebetulnya suara yang tidak diinginkan, tetapi dengan adanya lifestyle seperti saat ini justru kadang-kadang terutama anak-anak muda lebih menginginkan atau lebih senang kalau suaranya berisik, ikut mendengarkan konser dan sebagainya ya, tanpa ia sadari bahwa itu akan merusak. Ya. Jadi ini bagian yang paling penting, ini potongan melintang dari telinga dalam, kalau kita potong seperti ini akan terbentuk gambaran ini. Ini yang saya katakan tadi sel sensoris atau sel rambut luar dan sel rambut dalam, di mana nanti ini yang sangat berperan untuk pendengaran kita. Ujung-ujung ini akan berhubungan dengan syaraf pendengaran kita, dan suara tersebut akan dilanjutkan terus sampai ke pusat pendengaran di korteks pendengaran kita. Ya. Nah, ini sel-sel rambut yang normal. Ini kalau yang sudah terpapar suara yang keras seperti ini, atau proses degeneratif, atau proses karena pemakaian obat-obatan tadi, atau karena adanya infeksi torch tadi, salah satunya biasanya sejenis berbagai virus ya, akan mengakibatkan kejadian seperti ini. Hal ini yang ingin saya tampilkan yaitu hubungan frekuensi dan intensitas yang harus kita konservasi, harus kita pelihara agar jangan sampai rusak ya. Akibatnya fungsi pendengaran timbul. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau yang ini yaitu ini di sini intensitasnya 0 sampai 120 desibel, yang ini frekuensinya dari 125 sampai 8.000. Dan mungkin ini bisa dilihat ya bentuknya yang seperti pisang. Ini kedudukannya tuh di antara 30 sampai 60 desibel, merupakan intensitas yang paling nyaman, paling aman untuk telinga kita. Ya. Sedangkan frekuensi ini mulai dari 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Ini merupakan frekuensi percakapan. Ya. Range frekuensi percakapan untuk huruf-huruf tertentu. Jadi kalau huruf ini pada nada tinggi terutama, kalau huruf e, o, dan sebagainya ini pada frekuensi rendah, atau huruf P ini pada vokal A ini pada intensitas rendah, sedang. Ya, jadi ini yang harus dipelihara. Juga mungkin ini kita untuk sekalian derajat pendengarannya ya. Kalau dari 0 menurut WHO ini ya, 0 sampai 25 ini masih normal, 26 sampai dengan 40 itu merupakan gangguan dengar ringan, 41 sampai 60 itu gangguan dengar sedang, 61 sampai 80 atau ini sampai 75 ya, itu gangguan berat, di atas 80 merupakan berat sekali, yaitu menurut klasifikasi WHO. Untuk semua jenis gangguan pendengaran dan derajatnya. Ini batasan-batasan waktu dan kekerasan yang harus diperhatikan. Jika suara lingkungan kerja kita 80 desibel, ini masih aman. Boleh kita berada di tempat itu selama 8 jam per hari. Tetapi jika intensitasnya katakanlah meningkat 5 desibel, artinya 90 desibel, waktunya hanya boleh 4 jam diperkenankan untuk kita dalam lingkungan tersebut. Kalau 95, 2 jam, 100, 1 jam, dan seterusnya. Jadi ini berkurang setengah-setengah semua.
Dan paparan bising selama ini yang saya teliti, itu range-nya berkisar 95-100, bahkan ada yang lebih dari 100. Jadi ini hanya diperkenankan antara 1 sampai 3 jam saja kalau di atas 90 desibel. Dan harus memakai penutup APD ya, pelindung telinga. Ya, baik. Ini dampaknya pada telinga, tentu akan mengakibatkan gangguan pendengaran atau ketulian di lingkungan kerja dengan tingkat bising yang tinggi. Kalau kebisingan di bawah 80, insya Allah masih aman, ya, karena itu boleh sampai 8 jam per hari. Ya, ini mungkin dampaknya. Tadi pada telinga akan mengakibatkan gangguan dengar, pada yang non telinga yaitu tentu gangguan komunikasi, ya ini keluhan-keluhan yang akan terjadi pada seseorang, ya intinya tidak nyaman, ya pasti. Secara fisiologis tentu ini kita bisa ukur, ya terjadi peningkatan tekanan darah, denyut nadi, metabolisme basal meningkat dan sebagainya. Nah ini hasil pemeriksaan audiogramnya, ya jadi khusus pada yang gangguan pendengaran akibat bising biasanya mengalami kerusakan pada frekuensi 3.000 sampai 6.000, tetapi pada awalnya biasanya frekuensi 4.000 yang mengalami peningkatan dulu. Jadi yang rusak dulu biasanya frekuensi 4.000. Baru kalau nanti setelah bertahun-tahun bekerja di tempat yang sama dengan kekerasan yang tinggi di atas 80 desibel, tidak menutup kemungkinan semua frekuensi ini akan mengalami peningkatan ambang dengar. Ya. Dan gangguan pendengaran pada frekuensi 1 ini tidak disadari bahwa seorang sudah mengalami gangguan pendengaran. Ya. Karena frekuensi nada tinggi kita tidak pakai untuk percakapan sehari-hari. Frekuensi ini 5.000 sampai 2.000, kadang-kadang 4.000, ya ini yang harus dijaga betul sesuai dengan grafik yang seperti pisang tadi atau kita sebutnya banana speech, ya itu yang harus diperhatikan. Ya, nah, karena gangguan pendengaran ini sudah dikatakan dari awal tadi yaitu gangguan sensori neural yang menetap, tentu satu-satunya yaitu hanya memberikan proteksi, penyuluhan, diingatkan setiap kali, ya protektor ini bisa yang dimasukkan ke dalam telinga, earplug atau sungkup telinga seperti ini kurang lebih bentuknya, ya. Kemudian juga harus rutin secara berkala dicek audiogramnya, apakah seseorang jika sudah mengalami gangguan pendengar perlu dipindah, rotasi kerja dan sebagainya, ini memang memerlukan pertimbangan yang cukup matang, ya, dan kebaikan untuk kedua belah pihak, baik karyawannya atau pabriknya, ya. Nah, jika sudah memang mengalami gangguan pada seluruh frekuensi, tentu ya akhirnya yaitu pemasangan alat bantu mendengar. Nah, ini sebagai beberapa contoh, ya. Ini sungkup telinga ini bisa mengurangi sampai noise reduction rate-nya itu bisa sampai 27 desibel. Kalau earplug ini yang dimasukkan ke dalam liang telinga itu sekitar kurang lebih 25 atau sampai 20 desibel. Kalau ruangannya sangat keras, mungkin harus dikombinasi antara ini dan yang ini. Ya tergantung dari kekerasan bunyi di sekitarnya tersebut. Ya, ini mungkin prognosisnya. Karena jenis ketuliannya itu ketulian syaraf, permanen, tidak dapat diobati, oleh karena itu prognosisnya kurang baik. Dan pencegahan merupakan hal yang terpenting. Oke. Ya, kita lanjut lagi pada pendengaran pada usia lanjut atau kita sebut biasanya presbiakusis. Yaitu gangguan pendengaran pada syaraf pendengaran, kedua telinga, biasanya kiri dan kanan sama, dan
mulainya yaitu pada nada tinggi. Sama seperti tadi, kebisingan pada nada tinggi juga, kemudian obat-obatan pada nada tinggi yang paling cepat rusak. Ya. Jadi terjadi proses degenerasi di koklea atau rumah siput, kemudian syaraf pendengarannya. Biasanya orang lansia mengalami gangguan pendengaran atau didahului dengan telinga yang berdenging. Biasanya itu. Ya, ini kerusakannya sama dengan gangguan pendengaran akibat bising atau obat-obatan tadi. Ya. Ya, ini dampaknya ya. Jika seseorang mengalami proses penuaan, tentu akan sangat berdampak ya pada kesehatannya, pada sosioekonominya, dia jadi malas berkomunikasi, lebih emosional, marah-marah, sensitif, dan akhirnya dia akan mengisolasi diri. Ini merupakan dampak dari para lansia ya, karena susah sebetulnya memang prosesnya tersebut terjadi di koklea, di sensornya, di sel sensornya yang jumlah 15.000 tadi. Jadi kalau seseorang berkata pelan, dia tidak mendengar. Tetapi jika seseorang tersebut mengeraskan suaranya, dia akan merasakan kesakitan. Jadi memang susah kalau sudah terjadi proses presbiakusis ini. Ya. Jadi kemampuan mendengar berkurang, untuk percakapan juga akhirnya jadi tidak nyambung, dan akhirnya akan mempengaruhi secara fisik dan emosi. Ya. Ini variasi penyebab. Jadi kalau seseorang akan mengalami presbiakusis lebih cepat, kalau sebelumnya dia mengalami waktu mudanya, pola hidupnya tidak dalam tanda petik kurang sehat, kurang memperhatikan, ya sering terpapar bising, ada penyakit-penyakit yang menyertainya, komorbid, misal sakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Atau dia pernah mengalami pengobatan yang cukup lama dengan side effect-nya, dan sebagainya. Dan yang terakhir tentu genetik ya. Kalau ada keturunan genetik tentu akan sangat berpengaruh terhadap hal tersebut. Nah, kalau sudah didiagnosis mengalami SNHL bilateral, yaitu gangguan sensori neural, bilateral derajat berat atau berat sekali, tentu memang hanya satu, yaitu dengan alat bantu dengar. Dan tolong diingat bahwa alat bantu dengar ini tidak memperbaiki fungsi pendengaran. Dia fungsinya memperkeras bunyi sekitar penderita supaya dia itu masih bisa mendengar dengan sisa-sisa pendengaran yang ada. Dan orang tua tuh kadang-kadang memang susah ya karena tadi ada proses kerusakan di sel sensorisnya yang kita sebut proses recruitment. Jadi yang tadi saya terangkan, proses recruitment itu kalau kita bicara pelan, tidak dengar, tetapi kita bicara keras sedikit, dia akan merasakan nyeri, tidak nyaman di telinganya. Yaitu proses recruitment yang sangat sulit terjadi pada orang tua. Oleh karena itu biasanya harus dibantu dengan ucapan bibir yang jelas. Bicaranya jangan terlalu cepat, karena dia juga harus menangkap secara benar. Ini masalah yang sering dihadapi oleh para lansia. Sebagai yang muda tentu kita harus memahami hal tersebut ya. Nah, ini mungkin sedikit alat-alat yang bisa dipakaikan untuk jenis ketulian sensori neural. Kalau ini yang kecil, yang tidak tampak secara estetis bagus, yaitu di dalam liang telinga, nggak kelihatan, ini hanya bisa untuk derajat gangguan yang sampai level sedang. Ya, ini sedangkan kalau yang digantungkan di telinga kita sebut BTE, behind the ear atau di belakang telinga, harus mau tidak mau pakai bentuk yang seperti ini, ya, karena itu lebih bagus dalam penangkapannya untuk suara. Oke. Ya, itu yang keempat ya tadi ya, sudah. Nah, sekarang ini yang kelima, yang serumen, yang tadi disebutkan banyak sekali kasusnya, yang paling tinggi, dan
akan terus kita temuin sepanjang masa. Ya, serumen ini sebetulnya merupakan proses fisiologis, ya. Jadi Allah menciptakan kelenjar di dalam liang telinga sepertiga luar ini ya, kanalis acusticus externus, bisa kelenjar serumen, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar rambut. Ini tentu ada maksudnya Allah menciptakan, yaitu untuk proteksi, untuk pembersihan, ya, untuk lubrikasi supaya tidak keras ya kotorannya, dan untuk melindungi telinga yang lebih dalam. Ya. Baik. Tetapi jika produksi kelenjar dalam telinga ini berlebihan, tentu akan mengganggu ya, dan ini akan mengakibatkan gangguan pendengaran. Otomatis kalau liang telinganya penuh serumen, katakanlah liang telinga itu panjangnya 2,5 cm, penuh dengan serumen, tentu suara yang masuk ke dalam telinga dalam yang ditangkap oleh sel rambut akan berkurang. Jadi harus dibersihkan serumennya ya. Nah, ini bentuk-bentuknya macam-macam, ada yang kering, ada yang lembek, ada warnanya pun beda-beda, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam dan sebagainya ya. Ini mungkin ini saya ingin menunjukkan yang ada di puskesmasnya hanya corong, karena saya kalau otoskop saya kurang yakin apakah semua puskesmas sudah mempunyai otoskop untuk melihat liang telinga sampai ke membrana timpani atau gendang telinga ya. Jadi bisa pakai spekulum telinga ini, mungkin kita tambah headlamp, lampu kepala ya, untuk lihat ada serumennya atau tidak. Nah, sekarang saya tadi sudah katakan bahwa serumen itu ada yang lunak, ada yang keras. Kalau seandainya ditemukan serumen yang sifatnya mengeras ya, penuh, padat, itu tolong diupayakan untuk dilunakkan dulu, diberi tetes. Ya, biasanya yang ada di puskesmas itu soda gliserin. Karena kalau obat-obat yang ini mungkin tidak ada ya. Setelah diberikan tetes kurang lebih 3 sampai 5 hari, pasiennya mungkin diharapkan datang kembali dan kita lakukan irigasi atau spooling dengan air hangat. Jadi nanti serumen tersebut akan keluar. Hanya yang patut diingat arah ini apa namanya siring dari yang berisi air tersebut jangan straight, jangan lurus ya. Jadi harus ke arah dinding. Karena nanti air disemprotkan ke sini, dia akan ke belakang serumen dan serumen akan keluar. Kalau disemprotkan secara lurus airnya dengan tekanan yang kuat, tentu akan melukai gendang telinga juga, bahkan mungkin ada yang sampai robek. Nah, cara kedua bisa dengan kuret ya, kita melakukan kuret atau aplikator dengan, tapi ini harus hati-hati karena jangan sampai benda ini melukai terutama sepertiga liang telinga luar, karena di sini potensi sangat besar untuk terjadi infeksi, timbul otitis eksterna, yaitu semacam bisul yang ada di dalam telinga. Ya. Ini sangat harus hati-hati, harus secara gentle mengeluarkannya, tapi kalau lebih baik, tidak yakin, lebih baik diberikan tetes dulu, supaya lebih mudah cara mengeluarkannya. Ya. Mungkin itu 5 penyakit. Apakah saya masih ada waktu, Ibu Hani? Masih ada, Dok. Masih ya? Iya. Saya harap belum bosen ya dengar saya. Enggak, Dok. Silakan, Dok. Ya, saya ada 2 topik lagi bagaimana cara screening, ini secara gambaran saja, dan khususnya pada pandemi ini bagaimana topik terakhir. Ya. Kita lanjutkan screening mulai dari yang sederhana sampai yang canggih ya. Oke, nah ini tadi sudah, ini saya rasa teknik-teknik ini bisa diterapkan di PPK 1. Untuk kita melihat respons bayi atau kita sebut mororefleks, bikin aja suara keras, mungkin suara klakson, apa namanya, trompet maksud saya, trompet itu kurang lebih kan 90 sampai 100 desibel. Kita bunyikan ke telinga respon seperti ini, dan itu harganya tidak mahal saya rasa ya.
Ini kalau pada bayi-bayi 1 bulan. Kalau sebelum 6 bulan, katakanlah bayinya belum bisa duduk, kita pakai bunyi-bunyian saja, kerincingan-kerincingan. Tetapi jangan lupa ya, alat tersebut dikalibrasi kalau bisa. Diukur dulu berapa sih suara yang keluar dari alat tersebut. Biasanya kan berkisar sekitar 60, 80 baru dia merespons. Ya. Ini dan bidang datar, tolong ya. Nah, kalau sudah bisa duduk, kita pakai teknik lain lagi. Jadi si anak yang sudah bisa duduk di pangku ibunya, di depannya sini harus ada seorang ibu yang mengalihkan pandangannya supaya dia konsentrasi betul ke ibu yang ini. Ya. Begitu full konsentrasi pada ibu ini, seseorang di belakang mamanya membunyikan kerincingan. Nah, begitu dia menoleh, itu merupakan momen saat yang paling tepat, ambang dengar yang paling tepat untuk menentukan bahwa si anak mendengar. Tapi ingat, ini juga harus dikalibrasi dulu, kira-kira sumber bunyinya berapa. Ya, jadi itu cara-cara yang mudah yang bisa dilakukan di PPK 1, karena ini kan modalnya tidak mahal ya, saya rasa. Nah, ini juga teknik-teknik seperti ini boleh. Tapi ingat, harus di belakang si anak ya, tidak boleh melihat ininya. Apalagi kalau tepuk tangan, jangan dekat, karena nanti dekat telinga, dekat badannya, ada sensasi angin. Ya. Karena dia bukan menoleh karena dia mendengar, tapi dia menoleh karena adanya sensasi. Ya, ini cara-cara yang kurang benar, sengaja saya tampilkan di sini. Nah, kalau sudah besar, mungkin kita sekalian mengecek persepsinya. Si anak mengerti nggak? Mendengar dan mengerti nggak? Misalnya, kita menyebutkan sesuatu dan si anak menunjukkan. Ya, dia mendengar dan mengerti tidak? Atau ibunya mengucapkan kata-kata, si anak tersebut bisa tidak mengikutinya secara benar. Ini sebenarnya cara-cara sederhana yang bisa dipraktekkan untuk melakukan deteksi, ya. Nah, ini yang tadi tes suara yang setelah disampaikan Dokter Intan bisa dipraktekkan. Ini nggak perlu modal apa-apa, hanya perlu modal suara kita, ya. Jadi diberikan beberapa bisikan, kata-kata, biasanya dia suruh mengikuti, menurutinya, kurang lebih jaraknya sekitar 75 cm dengan posisi seperti ini, ya. Intinya, nah nanti pertama kita bisikan. Dia mengikuti tidak? Kemudian kalau tidak, kita melakukan ucapan normal pada akhir ekspirasi. Dia ngikutin tidak secara benar, ya. Ini sudah ada intensitasnya dengan derajatnya. Ini bisa nanti dipraktekkan masing-masing di tempat pekerjaannya. Nah, yang ini tes garpu talah, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Intan, walaupun mungkin semua puskesmas belum mempunyai alat tersebut. Tapi sebetulnya alat tersebut ya tidak terlalu mahal kok. Saya pernah ngecek bahwa yang buatan China itu dari frekuensi rendah 128 sampai 4000 Hz ada, kalau nggak salah sekitar 100.000 atau 150. Ini bisa dilakukan pengetesan ya di PPK 1. Mungkin masih ingat Bapak Ibu sekalian, dia caranya bagaimana ya? Kalau biasanya ada 2 tes yang kita pakai, itu Rine dan Weber. Jadi kalau Rine yaitu membandingkan antara hantaran tulang dan udara. Jadi garpu talah yang kita pakai biasanya antara 500 atau 1000 Hz ya. Kita getarkan, kemudian dalam keadaan bergetar kita tempelkan ke tulang di belakang telinga, tulang mastoid. Sampai getaran tersebut menghilang. Sampai suara tersebut menghilang. Kalau sudah menghilang suaranya, kita letakkan di depan liang telinga, kurang lebih 2,5 cm, masih mendengar nggak suaranya? Kalau dia masih mendengar, artinya rinenya positif, dan itu merupakan pendengaran yang normal. Kalau dia tidak mendengar lagi, kemungkinan dia ada gangguan di telinga tengah. Apakah itu karena proses
infeksi telinga tengah, congek tadi, atau ada serumen. Nah, ini mumpung saya ingat, sebelum melakukan pemeriksaan pendengaran, kita harus melihat dulu kondisi telinga. Apakah ada serumen atau tidak? Apakah ada infeksi atau tidak? Kalau ada serumen, tentu harus kita keluarkan dulu, baru kita lakukan tes. Tolong jangan dilupakan hal ini. Jadi serumnya dikeluarkan dulu, baru kita tes. Ya, yang kedua tes Garputala yaitu tes Weber. Tes Weber ini untuk mengtes kira-kira suara tersebut ke kiri dan ke kanan sama enggak. Ya, Garputala caranya sama, digetarkan, kemudian ditempelkan ke daerah median tengah ini ya, bisa di dahi, bisa di depan hidung, bisa di depan gigi seri, ya boleh kita tempelkan, dilihat getarannya sama atau enggak sih ke kiri dan ke kanan. Kalau kesama ke kiri kanan normal. Ya. Kalau seseorang mengalami gangguan pendengaran di telinga tengah, congek katakanlah ya, dia tentu akan mendengar lebih keras ya, karena di sininya kan pendengaran ini kan melalui tulang ya. Di sini dia akan, kalau yang normal sama, kalau dia konduktif akan mendengar lebih keras. Tetapi kalau seseorang sensori neural, ya, tentu dia akan lebih keras di telinga yang tidak mengalami gangguan sensori neural atau gangguan persyarafannya. Baik ya. Hanya mungkin sebenarnya cara Weber ini cara yang paling akurat. Tapi kalau misalnya susah, cukup dengan Rina juga tidak ada salahnya juga. Ya, ini mungkin mudah-mudahan belum bosan, belum lelah. Satu lagi, sebetulnya apa sih dalam masa pandemi ini aturan-aturan yang harus kita patuhi? Sebetulnya sih tidak ada aturan khusus ya, khusus untuk mendeteksi pendengaran, karena ini harus berjalan terus ya, tidak bisa ditunda karena pandemi. Tentu dengan beberapa aturan yang harus kita patuhi. Apa saja sih kalau kita ingin melakukan suatu tes pendengaran, apakah itu sifatnya terutama yang objektif ya. Ya. Ini jangan lupa, tentu protokol ini harus tetap kita jalankan ya. Baik. Nah, kebijakan dari program Early Hearing Detection and Intervention ini harus tetap. Ini harus tetap dilaksanakan, ada program 136. Dalam arti kata, screening pendengaran dilakukan kalau yang lahir di rumah sakit yang mempunyai fasilitas, yaitu 2 hari atau 48 jam, sebelum keluar dari rumah sakit, kita harus tahu dulu fungsi sensor pendengarannya bagaimana. Tetapi untuk bayi-bayi yang lahir tidak di rumah sakit yang mempunyai fasilitas, tentu kita memberikan toleransi sampai 1 bulan. Katakanlah lahir di bidan atau di Paraji, biasanya kan 1 bulan kemudian dia kontrol atau untuk memperoleh vaksinasi. Ya, jadi 1 ini harus diingat rumus ini 1 bulan. Seandainya hasil pemeriksaan screening ini tidak baik, ya refer dalam arti kata tidak positif ya hasilnya, kita nggak boleh mengatakan bahwa anak ibu atau bayi ibu ini mengalami gangguan dengar. Karena ini hanya pemeriksaan, baru pemeriksaan screening. Kita harus melakukan suatu diagnostik audiologi yang lengkap. Ya. Jadi bukan hanya sensornya saja yang kita periksa, tapi semua. Mulai dari bagian telinga tengahnya, telinga dalamnya, baik sensornya atau jalur syarafnya, ini pada usia 3 bulan. Ya, ini harus ke fasilitas yang lebih tinggi, yaitu di PPK 3. Nah, setelah ini terdiagnosis, ini sudah jelas pasti dia diagnosisnya akurat ya. Tentu dilakukan intervensi. Intervensi itu pada 6 bulan. Kenapa kita ambil 6 bulan? Ini untuk bayi normal. Begitu bayi bisa duduk, kita pakaikan alat bantu dengar tersebut kalau dia sudah didiagnosis pada usia 3 bulan. Kita pakaikan alat bantu dengar, biasanya kita observasi sampai 3 bulan. Bagaimana? Setelah pasang alat, tentu kita akan memberikan stimulasi.
dilatih bicara, dikenal-kenalkan bahasa, kata-kata dan sebagainya, karena umur 6 bulan ini bayi sudah bisa ngoceh ya. Jadi habilitasi ini harus sedini mungkin. Karena kalau tidak memberikan respons yang baik dengan alat bantu, tentu kita harus memikirkan teknik lain, yaitu dengan cochlear implant atau apa ya. Baru kita lakukan. Jangan lupa juga setelah pasang alat harus dilakukan terapi bicara. Diajarkan oleh terapisnya bagaimana melakukan teknik tersebut, dan itu nanti bisa dilakukan di rumah ya. Jadi ini merupakan suatu paket. Tolong diingat saja untuk deteksi dini dan intervensi dini, yaitu 1, 3, 6 bulan harus dijalankan. Nah, khusus untuk masa pandemi ini, sebetulnya inilah yang harus kita betul-betul lakukan dan patuhi. Pemeriksaan ini, ya, pemeriksaan diagnostik untuk jalur pendengaran harus dilakukan di bawah 6 bulan. Ya. Nah, ini harus terjadwal dan tentu dengan beberapa teknis. Apakah harus dicek dulu nanti untuk screening COVID-nya, ya, baru dilakukan. Nah, setelah ini baru dilakukan penjadwalan pemasangan. Karena masih dalam pandemi, tentu kita lebih banyak memakai fasilitas telemedicine seperti sekarang yang kita lakukan. Ya. Dan untuk masalah yang ringan kita bisa melakukan proses telemedicine ini. Tetapi pada beberapa sentra sudah melakukan teknik terapi bicara melalui telemedicine juga. Ya. Oke. Ini ya sama untuk edukasi juga sudah bisa mulai dengan telemedicine, dan tentunya menekankan pentingnya program deteksi dan intervensi. Nah, tadi kan dikatakan ada kedaruratan ya. Sebetulnya dalam gangguan pendengaran ini boleh dikatakan tidak ada kedaruratan. Hanya patut kita waspadai atau menjadi suatu prioritas. Seandainya seseorang mengalami gangguan tuli mendadak, segera ini harus diperiksakan ke dokter. Kemudian terlambat bicara yang kita tidak tahu penyebabnya, ini harus segera. Ya. Atau dengan anak-anak yang didiagnosis atau diduga mengalami gangguan prelingual. Dalam arti kata prelingual itu ya tadi ya dideteksi dengan rumus 136 tadi, di mana fase perkembangan bicara itu masih ada. Ya, karena kan fase perkembangan bicara itu yang paling pesat sampai 3 tahun atau 1000 hari kehidupan. Itu yang paling lambat kita mendiagnosis. Karena kalau sudah lewat usia 3 tahun, itu sudah susah. Karena fase perkembangan bicara sudah terbentuk, akhirnya untuk melatih terapi bicara, walaupun sudah diberikan alat bantu dengar, atau bahkan cochlear implant pun, tidak akan memberikan hasil yang optimal. Ya, ini maksud saya ingin menegaskan bahwa kegawat daruratan pendengaran tuh ini harus segera ya. Oke. Dan tentunya untuk memenuhi ini diperlukan mengikuti prosedur COVID, pandemi COVID-19 ini ya. Pakai APD untuk nakesnya, masker, distancing dan sebagainya, dan mungkin yang penting kita kalau misalnya harus memeriksakan BERA dan sebagainya, kita screening COVID apakah itu rapid test atau swab, tergantung kondisi. Iya, ini telemedicine masih sama ya, kita intinya sedapat mungkin dengan telemedicine dahulu, baru kalau tidak bisa kita datang ke fasilitas tersebut secara face to face. Iya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditangkap semuanya dan tidak memberikan beban, nggak bosan mendengarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.